Bapa, Shalom saudara, selamat malam, apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita bisa berjumpa kembali. Hari ini saya ingin sharing buat setiap kita. Sebelum kita mulai sharing, mari sama-sama kita berdoa. Ya, bersyukur buat hari ini, terima kasih untuk kasih setiamu yang baru, anugerahmu yang berlimpah buat setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu ini semua adalah anugerah Tuhan. Dalam kehidupan kami boleh menikmati koinonia, persekutuan dengan Engkau. Sehingga Tuhan, dalam situasi apapun kami tahu ada satu kebersamaan yang tidak mungkin bisa diambil dari kami, yaitu kebersamaan kami bersama dengan Engkau. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, biar setiap perenungan ini menjadi kekuatan buat kami, mengubahkan kami, menginspirasi kami untuk kami terus mencintai Engkau, lebih dari yang lain yang kami punya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini mari sama-sama kita buka dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Hari ini saya akan meneruskan apa yang sepanjang minggu ini kita renungkan dan akan kita sama-sama sambungkan dengan apa yang kemarin kita sama-sama renungkan di hari kenaikan Yesus Kristus. Saudara, di sini kita akan melihat bagaimana pesan dari Rasul Yohanes buat setiap kita, orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Dan mari sama-sama kita lihat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Perhatikan ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Segala sesuatu ditulis, kitab Injil ditulis itu. Semua pengalaman yang mereka alami bersama-sama dengan Yesus, apa yang mereka lihat, mereka dengarkan, mereka raba dengan tangan mereka, apa yang mereka alami selama mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, semua itu ditulis dalam ayat yang ketiga di sana, dikasih penyebabnya supaya kita memperoleh persekutuan dengan Bapa di sorga. Nah saudara, mari kita sama-sama merenungkan hal ini sepanjang minggu, dari hari Minggu sampai hari Rabu kemarin kita merenungkan bagaimana dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat 16. Datang dengan keberanian menghadap tahta kasih karunia, sebab Yesus Kristus telah menjadi imam besar agung buat saya dan saudara. Nah hari ini saudara, di momen kenaikan Yesus Kristus, kita sedang menantikan hari pencurahan Roh Kudus. Tujuan dari segala sesuatu yang ditulis itu, semua mujizat, bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu yang spektakuler, ajaib dan luar biasa, supaya kita bisa punya persekutuan dengan Bapa di sorga. Kita bisa mengerti bahwa pribadi yang mati buat kita itu bukan pribadi biasa. Dia Tuhan yang menjadi manusia dan berkorban buat saya dan saudara. Saudara, kalau hanya untuk menyembuhkan penyakit, untuk melipat gandakan apa yang kita punya, untuk berjalan di atas air, untuk melakukan hal-hal yang spektakuler itu, Yesus tidak perlu sampai ke salib. Yesus melakukan itu semua selama dia ada di muka bumi. Dia melakukan banyak mujizat, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Yesus lakukan itu sebelum dia ada di salib. Tapi kenapa dia harus ada di salib? Salib itu membuat saya dan saudara bisa punya koinonia dengan Tuhan, bisa punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau hanya untuk kesembuhan kita, Yesus tidak perlu ada di salib. Tapi untuk membuat kita punya hubungan dengan Tuhan, untuk membuat kita bisa menikmati koinonia dengan Dia, menikmati pribadinya, menikmati God secara personally, kita bisa menikmati kehadirannya. Yesus perlu ada di salib supaya Dia menjadi pendamaian buat saya dan saudara, sehingga hari ini kita bisa berhadapan dengan Bapa, kita bisa menikmati Dia setiap hari, kita bisa terus ada dan kita bisa datang ke hadapan Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun, kita bisa datang kepada Bapa di sorga. Nah saudara, biar Injil yang kita baca tidak membuat kita fokus kepada mujizat dan lain sebagainya. Karena itu hanya tanda yang mengacu kepada salib Kristus, bahwa Dia mati di kayu salib supaya saya dan saudara bisa punya persekutuan dengan Bapa di sorga. Kemarin saya kasih contoh dari seorang penulis lagu yang lagunya sama-sama kita ketahui. Kita mungkin sering nyanyi lagu Ku Berbahagia, dalam bahasa Inggris sana judulnya Blessed Assurance.
jaminan untuk mendapatkan berkat. Nah saudara, kalau kita dengarkan lagu ini waktu saya baca liriknya dalam bahasa Inggris, sepertinya yang menulis lagu ini adalah orang yang normal tanpa sakit penyakit. Tapi ketika saya baca biografinya, sebenarnya Fanny yang adalah penulis dari lagu ini, dia sudah buta sejak masa kecilnya. Sejak dia usia 6 minggu, dia sudah mengalami gangguan di matanya. Dan kelemahannya itu, saya yakin dan percaya sepanjang hidupnya, orang tuanya mau dia disembuhkan, ingin dia disembuhkan. Bahkan mungkin ada orang yang berdoa supaya dia disembuhkan. Tapi kesembuhan tidak terjadi. Apakah itu membuat dia tidak menikmati kebaikan Tuhan? No, dia tetap menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan dia bisa tulis satu pujian yang sangat luar biasa, yang sampai hari ini kita nyanyikan. Di sana dikatakan, Blessed Assurance, Jesus is mine. Dia mengatakan mungkin dia nggak dapat kesembuhan, tapi dia tahu persekutuan dengan Allah itu jauh lebih penting dari kesembuhan. Karena ketika dia tahu, dia sadar bahwa Yesus ada bersama-sama dengan dia, maka dia bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Dalam kelemahannya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, hari ini kita tidak pusing dengan apa yang ada di sekeliling kita, apa kekurangan-kekurangan kita. Tapi mari kita lihat Yesus yang tinggal dalam diri kita. Supaya Tuhan kuasanya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang lemah, dalam kehidupan kita yang penuh dengan keterbatasan, kuasa Allah menjadi sempurna. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tapi karena Yesus Kristus mati buat kita di kayu salib, sehingga dalam segala sesuatu kita bisa berkata, Tuhan itu cukup bagi saya. Dia sudah melakukannya buat kita. Dia sudah berkorban buat saya dan saudara. Jadi kalau hari ini kita berdoa dan kesembuhan belum terjadi, jangan bikin kita tidak nikmati kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita mengurangi cinta dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi di saat itu, ketika kita berdoa dan keadaan belum berubah, mari nikmati persekutuan dengan Dia. Belajar untuk berkata cukup dengan Tuhan, dan nikmatilah kebersamaan dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan itu berbicara apa? Tuhan kasih kita penyediaan. Tuhan kasih kita kecukupan. Tuhan kasih kita kekuatan. Bukan hanya finansial, tapi kekuatan yang cukup untuk kita bisa bertahan, bahkan menang menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Kadang kita hanya terpola dengan kecukupan secara finansial. Itu memang apa yang sistem dunia yang ada di sekeliling kita. Kita rasa kalau kita nggak punya finansial yang cukup, kayaknya kita kurang. Tapi saya mau kasih tahu saudara, jauh lebih dari finansial. Waktu engkau benar-benar menyadari, engkau bersama dengan Tuhan, kau akan lihat ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Mungkin Tuhan gak kasih pemulihan finansial secara langsung, tapi Tuhan bisa buka banyak jalan, banyak cara untuk kita bisa menikmati kebersamaan dengan Dia. Dia ada di salib supaya kita bisa menikmati koinonia. Dia ada di salib supaya kita bisa menikmati kebersamaan dengan Bapa di sorga. Kita bisa datang kapan saja ke hadapannya. Itu salib Kristus yang sudah terjadi buat saya dan saudara. Jangan jangan sampai kita salah fokus pada hal-hal yang sebenarnya bukan inti dari salib Kristus. Kalau kita mau belajar bahwa mujizat, pelipat gandaan, dan kesembuhan itu hanyalah bonus, tapi yang terutama adalah perubahan hidup kita dari yang seterunya Allah, kita menjadi sahabatnya Allah. Bahkan kita jadi anak-anaknya Allah. Itu cukup untuk bikin kita percaya bahwa apapun yang terjadi di tengah situasi sulit, Bapa yang baik tidak mungkin memberikan batu pada anak-anak yang meminta roti. Tuhan Yesus memberkati saudara, biar perenungan ini menjadi berkat buat setiap kita. Saudara, hari Minggu nanti kita akan sama-sama beribadah dalam ibadah raya Minggu, Kingdom Celebration, gereja kita, GBI Rock Malaysia. Dan saya akan sharing kepada saudara tentang the renewal, pembaharuan dari kehidupan kita. Saudara, kita ketahui bersama bahwa Yesus datang ke bumi bukan membawa agama, tapi Dia membawa cara hidup yang baru. Dia membawa satu budaya yang baru, budaya kerajaan sorga. Nah, hari Minggu kita akan sama-sama belajar. Pastikan saudara stay tune di YouTube channel kita, GBI Rock Malaysia. Ajak teman-teman kita yang lain untuk bisa subscribe, sehingga semakin banyak jiwa yang diberkati dengan firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya setiap kita terus ada dalam sukacita, dan kita bisa terus menikmati koinonia bersama-sama dengan Tuhan. Datang ke hadiratnya dengan penuh keberanian, bukan karena kita, tapi karena Yesus Kristus telah melakukannya buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.